Trimurti. Apakah kalian tahu siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Apakah manusia mampu menciptakan alam yang indah ini? Jika kalian ingin mengetahuinya, ayo kita pelajari bersama. Siapa yang menciptakan, memelihara, dan juga melebur alam semesta beserta isinya? Pengertian Trimurti. Sang Hyang Widewasa merupakan Esa atau satu, yang berarti beliau tidak ada duanya. Namun, umat Hindu menyebutnya dengan berbagai sebutan ataupun nama. Ada yang menyebutnya dengan nama Brahma, Wisnu, ataupun Siwa. Tahukah kalian mengapa Sang Hyang Widewasa disebut dengan berbagai nama? Mari kita simak cerita berikut ini. Di desa tempat tinggal Ayu, ada seorang bapak yang bernama Pak Gede. Pak Gede bertugas mengatur lalu lintas di jalan raya. Ia berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban di sana. Oleh karena tugasnya itu, Pak Gede disebut sebagai seorang polisi. Setelah Pak Gede pulang dari kantor, ia berkebun di sawah. Di saat Pak Gede berkebun, ia disebut sebagai petani. Setelah panen, Pak Gede menjual hasil kebunnya di pasar. Saat Pak Gede menjual hasil kebunnya di pasar, beliau tidak lagi disebut sebagai petani, tetapi sebagai pedagang. Sesungguhnya, Pak Gede hanya satu orang. Tetapi karena pekerjaannya, ia disebut dengan sebutan yang berbeda-beda. Demikian pula dengan Sang Hyang Widewasa, yang mana sesungguhnya hanyalah satu. Namun, karena kemahakuasaan dan juga fungsinya, maka beliau disebut dengan berbagai nama. Apakah kalian tahu apa itu Trimurti? Sang Hyang Widewasa disebut juga dengan Trimurti. Trimurti berasal dari dua urat kata, yaitu Tri dan Murti. Tri yang berarti tiga, dan Murti yang berarti perwujudan yang widewasa. Perwujudan di sini berarti peranan penting yang dirasakan oleh manusia. Jadi, Trimurti dapat diartikan sebagai tiga perwujudan Sang Hyang Widewasa sebagai pencipta, pemelihara, dan juga pelebur alam semesta. Bagian-bagian Trimurti. Dewa Brahma. Dewa Brahma merupakan perwujudan kekuatan Sang Hyang Widewasa. Beliau menciptakan alam semesta beserta isinya. Dewa Brahma juga disimbolkan sebagai wujud api ataupun Agni. Api yang merupakan simbol kekuatan dalam mencipta. Api juga dapat menumbuhkan sesuatu menjadi ada. Dewa Brahma juga disebut sebagai Dewa Caturmuka atau dewa yang memiliki 4 muka. Dewa Brahma bersenjatakan Brahmasta dan juga kendaraannya yang bernama Hamsa ataupun Angsa. Dewa Wisnu. Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta. Beliau disimbolkan berwujud air. Air yang memiliki kekuatan dalam memelihara sesuatu. Air juga menjadikan sesuatu tumbuh lebih baik dan sempurna. Seluruh alam semesta dan segala isinya dijaga dan dipelihara kelangsungan hidupnya oleh Dewa Wisnu. Dewa Wisnu bersenjatakan cakra dan juga kendaraannya adalah Garuda.
Dewa Siwa. Dewa Siwa sebagai pelebur semua ciptaannya. Dewa Siwa disimbolkan sebagai angin. Angin memiliki kekuatan melebur segala sesuatu. Dewa Siwa juga disebut sebagai Dewa Trinetra atau dewa yang memiliki 3 mata. Dewa Siwa bersenjatakan Trisula dan kendaraannya adalah lembu Nandini. Demikianlah penjelasan mengenai bagian-bagian dari Dewa Trimurti. Walaupun disebut dengan nama yang berbeda, tetapi sesungguhnya beliau adalah tunggal ataupun esa. Dewa Brahma merupakan sebutan Sang Hyang Widi saat beliau sebagai pencipta. Pada saat beliau memelihara, maka Sang Hyang Widi disebut sebagai Dewa Wisnu. Dan saat Sang Hyang Widi melebur alam semesta, beliau disebut sebagai Dewa Siwa. Fungsi Trimurti. Sang Hyang Widiwasa menciptakan alam semesta beserta isinya. Semuanya hidup saling ketergantungan satu dengan lainnya. Sang Hyang Widiwasa memelihara alam ini dengan penuh kasih sayang. Sang Hyang Widiwasa pula yang melebur alam beserta isinya kembali ke asalnya, yang memiliki tujuan agar alam semesta tetap seimbang dan juga harmonis. Makhluk hidup pasti akan mengalami proses lahir, hidup, dan juga mati, atau disebut sebagai utpati, lahir, hidup atau stiti, dan juga mati atau pralina atau disebut dengan trikona. Proses kelahiran, kematian, dan juga kematian merupakan suatu hukum alam. Hyang Widiwasa sebagai pencipta. Dalam fungsinya sebagai pencipta alam semesta, Sang Hyang Widiwasa bergelar sebagai Dewa Brahma, yang mana disimbolkan berwujud api atau panas. Api sangat diperlukan dalam kehidupan. Api juga dapat menciptakan sesuatu yang baru. Misalkan, panasnya api dapat mengubah lempengan besi ataupun emas menjadi perhiasan. Demikian pula dengan Dewa Brahma menciptakan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Kekuatan mencipta beliau disebut sebagai utpati. Hyang Widiwasa sebagai pemelihara. Hyang Widiwasa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemelihara bergelar Dewa Wisnu. Dewa Wisnu disimbolkan sebagai air. Makhluk hidup bergantung pada air untuk hidupnya. Air merupakan suatu sumber kehidupan. Tumbuhan memerlukan air untuk tumbuh. Binatang juga memerlukan air untuk diminum. Begitu juga untuk manusia membutuhkan air untuk minum, mandi, dan juga keperluan lainnya. Demikianlah fungsi Dewa Wisnu dalam memelihara dunia ini. Beliau selalu menganugerahkan sumber kemakmuran. Kekuatan memelihara semua ciptaannya disebut sebagai stiti. Hyang Widi sebagai pelebur. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati. Tidak ada yang dapat menghindarinya. Hanya Yang Widiwasa yang dapat mengetahui dan menentukannya. Beliau berkuasa untuk melebur semua ciptaannya. Melebur atau memperalina untuk menjaga keharmonisan.